dengan Diaby Feresipole dengan NIM 432259090 dari kelas 1B Teknologi Kimia Industri. Dalam kinematika, kita mempelajari beberapa hal utama, yaitu yang pertama, posisi dan perpindahan. Pada posisi dan perpindahan, letak benda terhadap titik acuan dan perubahan posisinya. Contoh, mobil berpindah dari kilometer 2 ke kilometer 5. Yang artinya perpindahan sama dengan 3 km. Yang kedua, jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Contoh, jalan memutar 10 km meski perpindahannya hanya 6 km. Yang ketiga, kecepatan dan kelajuan. Kelajuan rata-rata yaitu total jarak dibagi total waktu. Dan yang kedua, kecepatan rata-rata yaitu perpindahan dibagi waktu. Dan kecepatan sesaat, turunan posisi terhadap waktu. Dan yang keempat, yaitu percepatan. Percepatan yaitu laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang kelima, jenis gerak lurus. Jenis gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan yang artinya kecepatannya konstan, dan yang kedua yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu percepatannya konstan. Dan yang keenam yaitu penerapan turunan dan integral dalam gerak. Turunan dipakai untuk mencari kecepatan dari posisi dan percepatan untuk mencari kecepatan. Dan integral dipakai untuk mencari posisi dari kecepatan atau kecepatan dari percepatan. Dan kali ini saya akan membahas 3 contoh soal yang dimana dalam ketiga soal tersebut terdapat kecepatan sesaat dan turunan, dan pada soal yang kedua gerak lurus beraturan, dan pada soal yang ketiga gerak lurus berubah beraturan. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan posisi terhadap waktu, yaitu S kali T sama dengan 4T kuadrat ditambah 2T, yang dimana kita ketahui S dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan sesaat benda pada T sama dengan 3 sekon. Nah, kita langsung saja masuk dalam penyelesaian. Kita turunkan 4T kuadrat tambah 2T. Kita mendapatkannya 2 dikali 4, lalu pangkatnya yang 2 itu dikurangkan dengan 1. Jadi 2 kali 4T ditambah, dan untuk 2T itu karena T memiliki pangkatnya 1 ya, jadi pangkatnya 1 dikurang 0, lalu satunya dikali 2. Jadi kita mendapatkan hasil 2 kali 1 dan mendapatkan hasilnya 8T tambah 2. Setelah itu kita substitusikan nilai T tersebut sama dengan 3. Nah, kita dapat VT sama dengan 8T tambah 2, dan kita mendapatkan hasilnya VT sama dengan 26 meter per sekon. Dalam contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 20 meter per sekon. Jika mobil tersebut bergerak selama 15 sekon, berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Kita ketahui dari soal tersebut, yaitu V sama dengan 20 meter per sekon, T sama dengan 15 sekon. Dan ditanyakan jarak tempuh. Rumus GLB yaitu S sama dengan V kali T, yang dimana S sama dengan jarak, dan V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya, yaitu S sama dengan 20 meter per sekon dikali 15 sekon. Kita mendapatkannya 20 dikali 15 yaitu 300, dan satuannya S sekon itu habis, jadi hasilnya 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut yaitu sebesar 300 meter. Ke dalam contoh soal yang ketiga, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Sebuah motor mula-mula diam kemudian dipercepat dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Tentukan bagian A, kecepatan motor setelah 10 sekon, bagian B, jarak yang ditempuh motor selama 10 sekon. Kita ketahui dalam soal tersebut yaitu V0-nya sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 10 sekon. Rumusnya yaitu V sama dengan V0 ditambah AT. Dan
S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Dan ditanyakan pada soal tersebut, bagian A kecepatan motor setelah 10 sekon, bagian B jarak yang ditempuh motor selama 10 sekon. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Bagian A, V sama dengan V0 ditambah A kali T. Jadi kita masukkan V0-nya sama dengan 0 tambah A sama dengan 2 dan dikali T sama dengan 10. Kita mendapatkan hasilnya V sama dengan 20 meter per sekon. Lalu kita kerjakan bagian B. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A kali T kuadrat. Yang dimana V0 sama dengan 0 dan dikali T sama dengan 10 ditambah 1/2 dan dikali 2 sama dengan A dan dikali T kuadrat yaitu 10 pangkat 2. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 100 meter. Kesimpulan, kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gerak benda tanpa melihat penyebabnya. Dalam kinematika dipelajari konsep posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, percepatan, serta penerapan turunan dan integral untuk menganalisis hubungan antar besaran. Turunan digunakan untuk mencari laju perubahan, misalnya posisi untuk mencari kecepatan dan kecepatan untuk mencari percepatan. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada waktu tertentu, diperoleh dari turunan posisi terhadap waktu. GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan dan percepatan 0. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan konstan, sehingga kecepatan berubah secara teratur. Contoh soal dan pembahasan menunjukkan bahwa dengan menggunakan rumus-rumus kinematika, hasil dari konsep turunan dan integral, kita dapat menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan benda dalam berbagai kondisi gerak. Secara keseluruhan, kinematika memberikan dasar untuk memahami bagaimana suatu benda bergerak dari waktu ke waktu sebelum masuk ke tahap berikutnya yaitu dinamika yang membahas penyebab geraknya. Itulah beberapa contoh soal yang telah saya kerjakan. Kiranya teman-teman semua dapat memahami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.